The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, Ya, kembali lagi di Ruang Dialektika. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah sejarah politik yang baru saja terjadi di kota terbesar di Amerika Serikat. Ini bukan persoalan presiden, tapi soal siapa yang akan memimpin New York City. Sosok itu adalah Zohran Mamdani, seorang politisi muda berusia 34 tahun, seorang imigran, dan seorang muslim. Kemenangannya pada 5 November 2025 tidak hanya bersejarah menjadikannya wali kota muslim dan Asia Selatan pertama di New York, tetapi juga menjadi sinyal pergeseran besar dalam peta politik Amerika. Bagaimana bisa seorang sosialis demokrat yang vokal dan jadi musuh bebuyutan Donald Trump bisa menaklukkan kota tersebut? Di video ini, kita akan bedah latar belakang, karir, dan pandangan politik Zohran Mamdani. ازيك يا باشا؟ كل شيء تمام؟ وصار صعب نعيش فيها ونربي أولاد. أنا كعمدة Jadi siapa sebenarnya sosok ini? Zohran Mamdani lahir di Kampala, Uganda pada tanggal 18 Oktober 1991. Ia bukan berasal dari keluarga biasa. Ibunya adalah Mira Nair, seorang sutradara film ternama, dan ayahnya Profesor Mahmud Mamdani adalah seorang akademisi ternama yang mengajar di Columbia University. Zohran tumbuh dalam lingkungan yang sangat intelektual dan multikultural. Ia menghabiskan masa kecilnya berpindah antara Kampala, Delhi, dan akhirnya di New York City. Perpaduan tiga budaya ini membentuk pandangan sosial politik Mamdani yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial. Latar belakangnya sebagai anak imigran dari Uganda dan tumbuh dari keluarga intelektual yang vokal membentuk pandangan politiknya sejak dini. Ia tidak melihat dirinya sebagai politisi tradisional, melainkan sebagai seorang organisator dan aktivis akar rumput. I vote for you. Thank you so much. Thank I you. just tell my wife you're here. Thank you. Please give this to her. Thank you so much. Ia menempuh pendidikan di Bowdoin College di Maine dan meraih gelar sarjana dalam bidang Africana Studies pada tahun 2014. Ketertarikannya pada isu keadilan sosial tumbuh selama masa kuliah ketika ia aktif dalam kegiatan mahasiswa yang menyoroti ketimpangan ekonomi dan diskriminasi rasial. Di kampusnya, Mamdani bahkan mendirikan cabang Student for Justice in Palestine atau Solidaritas Mahasiswa untuk Palestina. Disinilah pandangan politik Mamdani mulai terbentuk. Ia percaya bahwa negara harus hadir secara kuat dalam menjamin keadilan sosial, bukan sekedar menjadi pengamat pasar bebas. Sebelum terjun ke dunia politik, Mamdani bekerja sebagai konselor perumahan. Sepanjang karirnya, dia membantu pemilik rumah berpenghasilan rendah di Queens melawan penggusuran. Disinilah rasa keadilan dan membela kaum kelas menengah dan bawah semakin kuat. Karir politiknya cukup dibilang sangat melesat. Dimulai pada tahun 2020 ketika ia terpilih sebagai anggota parlemen negara bagian New York untuk distrik Austria dan Queens. Di sanalah reputasinya sebagai politisi vokal dan progresif mulai dikenal luas. Di sisi lain, Zohran adalah anggota Partai Demokrat Amerika Serikat, sebuah afiliasi yang sangat penting. Dari pandangan politiknya dapat disimpulkan ini berarti dia berada di sayap paling kiri, paling progresif dari Partai Demokrat. I can see the dawn of a better day for humanity. Hingga baru-baru ini yang menjadi viral, ia terpilih menjadi wali kota New York mengalahkan Andrew Cuomo dan menjadi perbincangan global karena pemimpin muslim pertama di kota tersibuk dan terpadat di Amerika tersebut. Bahkan ia harus siap berseberangan dengan Trump yang tidak mendukungnya, bahkan menyebut Mamdani sebagai komunis. Dalam pandangan politik, Mamdani menampilkan dirinya sebagai seorang sosialis demokratis dengan politiknya yang dianggap cukup progresif. Misalnya, sisi pandangan politik yang paling mencolok dari sosok Mamdani adalah keberpihakannya pada penderitaan rakyat Palestina. Ia menginginkan keadilan bagi setiap masyarakat di dunia yang mengalami penindasan, terutama dalam hal ini rakyat Palestina. Bahkan Mamdani menyebut perjuangan rakyat Palestina sebagai bagian sentral dari identitas
identitas dirinya. Tentu, pasti di sisi lain ia menentang keras kekejaman pemerintahan Israel, bahkan percaya bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus ditangkap. Bahkan aksi Mamdani sempat mengajukan rancangan undang-undang untuk mengakhiri status bebas pajak bagi lembaga amal di New York yang memiliki hubungan dengan pemukiman Israel yang melanggar hukum hak asasi manusia internasional. Perlu digarisbawahi bahwa aksi kontra Mamdani bukanlah kepada warga Israel secara individu maupun kelompok atau warga Yahudi, melainkan aksi protes ini ditujukan kepada pemerintahan Israel. Hal ini menjadi poin penting dalam menentang aksi kekejaman sebuah negara terhadap negara lain maupun kelompok-kelompok lain. Pandangan politiknya juga berpihak terhadap kelompok imigran. Jika Trump berusaha berposisi kontra terhadap imigran yang berada di AS, Mamdani justru sebaliknya. Ia menampilkan keberpihakan pada kelompok imigran. Ya, tentu hal yang sangat wajar sebagai sosoknya yang juga merupakan seorang imigran. Here are some of his firsts. He's New York City's first Muslim mayor, its first South Asian mayor, its first mayor who was born in Africa, and almost certainly the first New York City mayor to have met his wife on the dating app Hinge. Atas berbagai pengalaman yang dialaminya, dari sinilah ia menciptakan program yang berbasis kerakyatan. Dalam pertarungan politiknya melawan kandidat terkuat Andrew Cuomo, ia berusaha menampilkan program-program berbasis akar rumput seperti bus kota gratis untuk semua warga New York, pembekuan sewa pada perumahan atau apartemen yang dinilai harga sewanya melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian program perluasan besar-besaran perumahan yang terjangkau dan permanen. That's an example of how we can both protect street vendors, ensure quality of life, Hingga pada akhirnya, melalui program-program dan juga gerakan yang selama ini di akar rumput, membawa dirinya sebagai orang nomor 1 di kota terbesar di Amerika Serikat tersebut. Dan kini kita tunggu bagaimana kemudian Mamdani mewujudkan program-program tersebut ke depannya. Ya, sebagai anak muda, kita cukup bangga semakin banyak pemimpin-pemimpin muda yang tampil di panggung politik. Dan harapannya semakin membawa banyak perubahan. Begitu juga di Indonesia. Kita harapkan semakin banyak anak-anak muda yang peduli terhadap politik dan permasalahan masyarakat di sekitarnya. Sampai berjumpa di ruang dialektika selanjutnya. See you next time.